Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ratnajuta dengan NIM 21016112, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu administrasi peserta didik. Tugas ini dibuat untuk melengkapi nilai mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum MPD. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Yang kedua yaitu proses administrasi peserta didik. Secara umum, administrasi peserta didik bertujuan mengatur peserta didik berperilaku dan berkata di lingkungan sekolah agar sistem kerja dalam proses pembelajaran dapat bekerja secara teratur dan maksimal. Dalam administrasi peserta didik sendiri dikenal adanya beberapa proses ataupun tahapan pembelajaran. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pembelajaran, administrasi selama tahun pembelajaran, dan administrasi akhir tahun pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan awal tahun pembelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan murid baru yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua, selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah: yang pertama, orientasi untuk murid baru, peraturan kehadiran murid, promosi dan mutasi murid, tata tertib sekolah, dan ganjaran dan hukuman. Yang ketiga itu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut, diantaranya kelaksanaan ujian akhir semester dan kenaikan kelas. Materi yang ketiga yaitu tujuan administrasi peserta didik. Secara umum, administrasi peserta didik bertujuan mengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan agar teraturnya sistem kerja dalam proses pembelajaran. Serta administrasi peserta didik bertujuan menjadikan pendidik secara keseluruhan. Tujuan administrasi peserta didik itu yang pertama, menanamkan kepada peserta didik bagaimana aturan dan pengelolaan sekolah itu dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat menjadikan peserta didik berjiwa bijaksana dan berperilaku sopan. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan dan membangun bakat yang ada dalam diri peserta didik agar dapat tersalurkan. Yang ketiga, membantu peserta didik berkreasi dan berimajinasi dalam melahirkan karya-karyanya dan memberikan pemikiran yang kreatif. Materi yang keempat itu jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu catatan dari data siswa sekolah dan catatan kelas siswa. Beberapa instrumen dalam administrasi peserta didik itu buku induk, buku kelapar, daftar keadaan siswa, daftar hadir siswa, dan file penyimpanan berkas siswa. Materi yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Mereka yang disebut peserta didik adalah orang-orang yang
dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dengan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Guru dan dosen misalnya adalah sebutan tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tujuan untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di bawah ini beberapa peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan dalam beberapa bagian. Para guru ditunjuk menjadi panitia yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai pelaksanaan tugas. Yang kedua, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sebelumnya. Peranan guru dalam hal ini sangat penting, karena andai kata terjadi salah langkah pada saat pertama, dapat berakibat kurang beruntung bagi jiwa anak untuk waktu selanjutnya. Untuk pengaturan keadaan siswa di kelas, guru diharapkan untuk mampu mencatat atau merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana akan tetapi harus baik. Data kehadiran ini memungkinkan untuk bahan pertimbangan nilai siswa, misalnya pertimbangan untuk kenaikan kelas. Yang keempat, dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar siswa-siswanya. Yang kelima, kedisiplinan sekolah atau kelas. Peranan guru sangatlah penting, karena guru sebagai model yang dapat dijadikan contoh bagi siswa-siswa di sekolah. Baiklah, hanya sekian materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.